wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina anta maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'hum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallah wa sadaqal habibul karim. Wa ana ala zalika minasyahidin wa syakirin wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatid, para hujjaj, para zu'ama, para tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ahinal kiram wa ustazuna Imam Hanafi selaku ketua DKM Masjid Al-Maghfirah beserta dengan pengurus dan jajarannya. Yang kami muliakan kepada tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, baik ketua RW maupun ketua RT dengan perangkat staf jajarannya. Hadirin jamaah salat subuh berkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dalam kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmat, nikmat, inayah hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, dalam keadaan yang mulia ini, kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul dalam rangka menjalankan sholat subuh berjamaah dan diiringi dengan kajian ilmu di tempat yang sangat kita cintai ini. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini Allah membukakan pintu ridha kepada kita sekalian, diberikan ilmu bermanfaat buat kita sekalian, dan mendapatkan syafaatul uzmanya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan keluarga, sahabat dan para pengikutnya, khususnya kita sekalian. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberikan kekuatan iman, Islam dan ihsan dalam rangka untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban, yaitu di antara sekian bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana bulan untuk melatih diri, di mana bulan untuk mempersiapkan diri menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan bisa bertemu dengan bulan yang penuh dengan berkah, bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan wa balighna fi maqasidana ya Allah. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama untuk saling mengingatkan, saling muhasabah diri. Di dalam bulan Sya'ban ini banyak sejarah dan banyak hikmah di bulan yang penuh dengan berkah ini, yaitu di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat perintah untuk membaca salawat kepada junjungan kita Nabiuna wa Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perbanyaklah
dalam kesempatan ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita untuk senantiasa membaca salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa sahabat tabi'in tabi'in wal ulama il musannifin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi nafa'atihi fid dharain amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdin khairan ja'ala ghina'u fi nafsihi wa tuqahu fi qalbihi wa idza aradallahu bi 'abdin syarran ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Rawahu al-Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam kajian Mukhtarul Hadis ini kita memasuki hadis yang ke-56, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan signal kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini berkata, tatkala Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hamba diberikan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan di dalam hatinya, akan diberikan kecukupan di dalam hatinya. Jadi sifat inherent seseorang. Jadi kekayaan ini, makna kaya ini bukan identik dengan harta, tetapi ada orang yang kaya biginain nafsi, kaya hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang digolongkan menjadi orang-orang yang baik, yang hasanah, yaitu orang-orang yang diberikan keagungan, kemuliaan sifat-sifat Allah, sehingga masuk ke dalam hatinya semuanya menjadi merasa kaya dengan sifat-sifat Allah yang diberikan ke dalam hatinya. Meskipun dirinya miskin, tetapi dengan kekayaan sifat Allah, dia akan menerima segala kemiskinannya, menerima atas segala kekurangannya dengan anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting hadirin sekalian. Banyak orang di zaman sekarang harta melimpah, tadi disampaikan, kaya raya dan sebagainya, namun hatinya gersang bagaikan tanah sawah ladang yang tak pernah disirami dengan air. Apalah arti semua itu? Harta banyak namun jiwa kosong, hampa, rapuh, tanpa adanya sifat-sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya, seperti sifat Rahman, sifat Rahim, sifat ulfah, sifat qanaah, sifat ikhlas, sifat sabar, sifat tawakal, sifat tawadhu, dan sifat-sifat yang lain, sehingga orang yang dikehendaki baik oleh Allah, dirinya akan menerima atas segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan salah satu identitas orang-orang yang beriman. Kalau melalui kajian yang lalu kita menceritakan tentang doa yang biasa kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tinjauan Imamuna Al-Ghazali dalam kitab Ihya, antara hasanah dengan khair, kebaikan, sama mana makna kebaikan, tapi di sini merupakan salah satu keagungan yang diberikan Allah, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun
orangnya, maka orang tersebut akan diberikan kenikmatan berupa kelapangan hati, kekayaan hati dengan segala anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa tuqahu fi qalbihi. Seorang hamba dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan memberikan sifat takut ataupun sifat takwa di dalam hatinya. Yang mana sifat takwa ini adalah sifat orang-orang yang beriman. Seperti nanti kita akan melaksanakan puasa. Puasa ini hitobnya untuk kepada orang-orang yang beriman, bukan kepada orang yang Islam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, sifat takwa ini Allah berikan kepada hamba yang dikehendaki baik oleh Allah di dalam hatinya. Karena apa? Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Karena orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, orang yang sadar bahwasanya Allah adalah Tuhannya, bahwa orang yang sadar dirinya adalah seorang hamba yang mendapatkan amanat untuk menjalankan perintah ibadah hanya kepada Allah, maka rasa takwa ini akan memberikan buah berupa rasa syukur. Nah, rasa syukur ini merupakan buah rasa takwa orang-orang yang beriman. Sehingga kalau orang yang sudah bersyukur dengan nikmat Allah, Allah akan tambah semua nikmat yang dia syukuri. Sedikit nikmat yang Allah beri, dia syukuri, maka Allah akan selalu semakin ditambah nikmat ini, sehingga menjadi ladang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza aradallahu bi'abdin syarran, ini kebalikannya. Bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan, menghendaki kepada seseorang hamba berada dalam kejelekan, kehinaan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dirinya fakir. Fakirnya baina ainihi, kefakirannya yang sifatnya ada di pandangan matanya. Kebalikannya, orang-orang yang tidak bersyukur, melihat tetangga beli kulkas, dia kedinginan. Lihat tetangga beli mobil baru, kepanasan. Lihat orang dapat THR, dapat bonus, kegerahan. Semua. Nah, sifat fakirnya ini hanya sifat manusiawi, kurang, haus dan sebagainya, sehingga dia tersiksa dengan sifat kefakiran yang di dalam hatinya. Diberi nikmat